sebelahku ada Abdullah Rifki. Nah, jadi Abdullah Rifki ini tuh biasanya kalau mau dipanggilnya siapa? Abdullah, Rifki, atau sayang? Rifki aja. Oke, Rifki. Jadi Rifki ini adalah mahasiswa dari program studi statistika FMIPA ULM angkatan 2019. Nah, sebelum itu Rifki bisa memperkenalkan sedikit lebih detail tentang siapa sih Rifki itu. Oke, jadi halo teman-teman, nama saya Abdul Rifki. Saya lahir pada tanggal 11 Oktober tahun 2000. Berarti sekarang umur sekitar 21 tahun. Wah. Dan 22. Kemudian apalagi nih? Apalagi ya? Asal ya? Iya, asal bisa. Asal saya Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Nah, Rifki ini kan selama jadi mahasiswa program studi statistika, yang aku lihat sendiri Rifki tuh banyak banget kayak ikut kegiatan, ada ikut lomba yang apa ya, non akademik sama akademik ya, itu ada apa, lomba apa aja? Sebenarnya nggak sering-sering amat sih. Jadi kalau yang akademik itu yang paling berkesan untuk aku itu Singapura International Invention Show. Wah. Tahun 2020 itu dilaksanakan secara online. Kemudian yang non akademik itu tahun 2019 awal-awal jadi maba itu ikut di Prapon, Pekan Olahraga Nasional Kalimantan Selatan cabang Sorinji Kempo. Hebat. Tuh dua-duanya gimana hasilnya kalau boleh tahu nih? Nah, kalau untuk yang SIS, yang Singapore International Invention Show itu alhamdulillah kami dapat, ini kan bertim ya, jadi berlima itu dapat bronze medal. Wah. Kemudian kalau untuk Prapon sendiri itu jadi finalis saja. Oke. Nah, terus selain lomba sendiri, Rifki ini ikut hima ya? Himasta sama hima kobar tuh bisa dijelaskan kayak apa sih hima kobar sendiri? Oh, kalau untuk Himasa sendiri sudah demisioner tahun kemarin 2021 demisioner. Kemudian sekarang waktu itu menjabat 2 periode. Yang pertama itu anggota Departemen Eksternal dan Kemitraan. Yang ke periode kedua, periode kemarin itu sebagai wakil ketua. Kemudian untuk sekarang alhamdulillah diamanai sebagai ketua umum Himpunan Mahasiswa Kota Beringin Barat Banjarbaru. Oh gitu. Terus juga sekarang ikut ini ya, BPO ya kalau nggak salah. Oh ya, aktif jadi badan penasehat organisasi Himasta Infinite. Terus juga yang aku lihat nih, Rifki kayak sering update usaha frozen food ya. Oh iya betul, itu usaha di Pangkalan Bun. Itu usahanya online kah atau offline? Ada tokonya sendiri atau? Ada toko fisik dan pemasaran juga secara daring bisa. Gitu. Terus juga kalau nggak salah tahun 2020 ya atau 2019 Rifki ikut sensus online sama offline. Oh betul, sensus 2020 ya. Itu bisa dijelaskan sedikit tentang sensus yang offline-nya, online-nya, sistemnya kayak gimana? Jadi dulu itu dari statistik ya, dari program studi kita statistika itu ada mengadakan kerjasama dengan BPS Kalimantan Selatan untuk sensus penduduk online. Nah di situ kan kita ikut pelajar. Kemudian setelah itu kan kita liburan ya, liburan. Nah waktu liburan itu aku daftar tuh jadi petugas sensus yang offline di Kabupaten Kota Beringin Barat. Jadi di BPS Kobar. Nah, dari banyaknya kegiatan yang tadi kita sebutkan, itu kayak gimana sih Rifki cara manajemen waktunya, terus juga kan mengimbangi tugas-tugas kuliah yang ya kita nggak bisa pungkiri itu banyak banget ya tugas-tugas kuliah. Nah, gimana cara Rifki ngatur kegiatan kuliah dan non kuliah? Kalau untuk ngatur waktu itu sih lebih sering dipakai prioritas ya. Jadi yang mana dulu yang lebih mepet, di situ yang saya kerjakan terlebih dahulu. Kemudian juga kepentingannya gimana, prioritasnya, prioritas banget yang perlu. Kalau kerja kelompok itu yang paling sering kesusahan dalam bagi waktunya, karena setiap orang itu pasti punya kesibukan masing-masing, jadi ngeklopkan waktunya itu yang paling sulit.
Terus Rifki sendiri tahu nggak sih kayak pembagian matriks manajemen waktu, kayak ada yang penting mendesak, tidak penting mendesak, penting tidak mendesak, sama tidak penting dan tidak mendesak. Nah, Rifki sendiri tuh menempatkan kegiatan-kegiatannya sesuai matriks itu kah atau gimana? Eh, Jarang sih sesuai matriks, tapi menyesuaikan menurut saya aja yang mana yang lebih penting dan mendesak sebenarnya. Oh, kalau cara Rifki sendiri ngatur waktunya nih, ini masih belum dapet nih cara ngatur waktunya. Tuh Rifki sendiri kayak bikin to-do listnya kah atau kayak dijadwal-jadwalin kayak oh jam segini aku gini gini gini. Oh ya, kalau untuk jadwal sih saya sering pakai Google Calendar ya. Jadi di situ pasti bantu juga buat ngingetin aku gitu kalau ada kegiatan-kegiatan penting. Dan biasanya aku atur itu peringatannya dua, kalau hal yang penting yang perlu persiapan itu kadang seminggu atau 2 hari sebelum kegiatan itu buat melakukan persiapan. Jadi memang dibantu sama teknologi sih zaman sekarang. Kalau buat bikin kayak list-list jadwal gitu terus tangan itu sudah jarang. Oh gitu. Nah tapi kan juga kalau misalnya nih kayak aku juga sering kayak bikin to-do list, tapi kayak kadang tuh ada kegiatan tambahan yang mepet. Nah itu kalau menurut Rifki kayak gimana cara Rifki mengatasinya? Kalau misalnya kayak Rifki nih sudah nyusun jadwalnya sesuai rencana, tiba-tiba ada kegiatan mendesak masuk. Itu tergantung kegiatannya apa dulu sih. Kalau itu memang kegiatan yang memang penting banget, yang mau nggak mau kan kita pasti harus lakuin, harus hadirin gitu. Jadi kalau nggak penting-penting banget ya dipertimbangkan lagi. Kalau memang mepet dan itu bakal mengganggu kegiatan lain, itu biasanya aku cancel sih gitu kayak. Gitu. Terus apa lagi ya, kita membahas tentang ini Rifki anu ya sudah seminar KL atau belum? Oh belum. Nah, aku juga masih bingung banget cara ngatur waktu kayak antara tugas-tugas kuliah sama ngerjain laporan KL tuh kayak gimana tuh Rifki cara ngaturnya? Oke, sebelumnya terima kasih Rifki atas apa ya, mungkin ilmu tentang manajemen waktunya tadi. Mudahan ya bermanfaat lah untuk kehidupan kita. Atau sebelumnya mungkin ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di luar sana nih yang mungkin sulit untuk mengatur waktunya gitu. Oke, jadi mungkin satu pesan saya ya. Saya juga mengutip dari kata kakak tingkat ya. Jadi 1 hari menunda sama dengan 1 hari overthinking. Oh gitu. Oke, baik, terima kasih Rifki. Nah, sekarang kita ada bintang tamu tambahan nih. Bisa masuk sini? Siapa tuh? Wah, makanya ayo sini dulu, sini. Iya. Ya, perkenalkan nih ada 2 cowok ganteng ya sekarang di sebelah aku. Aku jadi kayak di sebelahku sekarang ini ada Muhammad Azwar Royadi. Ini kalau boleh tahu dipanggilnya siapa nih? Muhammad Azwar Royadi. Sayang boleh nggak sih atau baby gitu? Enggak. Oh ya, udah ada yang punya ya. Katanya ada yang punya sih. Jadi dipanggilnya siapa nih? Panggil aja Azwar. Pak Azwar. Nah, Azwar ini kan yang aku tahu dia kamu ketua ini ya BDS ya? Lebih tepatnya mantan Ay, sih. mantan. Periode berapa? 2021. Oh, bisa dijelaskan sekilas nggak kayak apa sih BDS itu? BDS itu merupakan salah satu organisasi yang bergerak di bidang penawaran jasa olah data statistik. Oh, oke. Kira-kira kayak banyak nggak sih peminat dari BDS sendiri? Untuk peminatnya itu sangat banyak, terutama di kalangan mahasiswa yang terlalu sulit untuk penelitian skripsi sih. Tapi bisa orang lain juga. Tapi lebih banyak ke mahasiswanya. Ya. Itu rata-rata dari program studi statistika sendiri kah yang peminatnya atau ada prodi lain, fakultas lain bahkan? Untuk
peminatnya itu luas sekali. Tentunya bukan hanya dari statistik. Semalam itu ada dari biologi, kimia, bahkan ada dari universitas lain juga. Oh, wow. Nah, terus kan Azor ini juga hima ya sama kayak Rifki. Nah, kalau boleh tahu ada sangkut pautnya atau mungkin satu divisi mungkin sama Rifki? Beda ya, Pak? Beda ya kita semalam. Itu periode 2020. Ya, Oh. 2020. Nah, kalau boleh tahu waktu di hima ini Azor sendiri menjabat sebagai apa gitu? Kalau untuk jabatan sih cuma sebagai anggota di bagian kerohanian. Oh, kerohanian. Nah, terus juga Azor ini ikut lomba ya kalau nggak salah di selama menjadi mahasiswa statistika, kayaknya semua lomba tuh diikutin ya, bahkan sampai jadi juara 1 lomba dangdut. Wah, itu hebat banget ya, hebat banget. Nah, dari semua kegiatan yang Azwar jalani selama jadi mahasiswa statistik tuh kayak gimana sih Azwar ngatur waktunya? Kan tadi aku sudah minta point of view-nya dari Rifki, sekarang aku minta point of view dari Azwar, cara ngatur waktunya antara kuliah sama kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk mengatur waktu kuliah dengan kegiatan yang di luar kuliah, itu tuh kita harus tahu dulu yang mana yang jadi prioritas. Misal prioritas kita untuk kuliah, kita selesaiin dulu nih tugas-tugas di kuliah agar waktu yang digunakan lebih efisien sehingga kita dapat melakukan kegiatan lagi di luar kuliah seperti itu. Misal ada tugas, mungkin sesegera mungkin diselesaikan agar banyak waktu luang lagi, dan nanti kalau kena deadline kan ibaratnya tidak terlalu tergesa-gesa mengerjakan, sehingga tidak kepikiran pas melakukan kegiatan di luar kuliah seperti itu. Nah, tapi kan biasanya nih kalau misalnya awalnya dikasih tugas, apalagi kalau misalnya semakin lama deadline, semakin lama juga nih mau ngerjainnya. Jadi kayak pas sudah mepet-mepet baru kayak wah, terus juga semua ide tuh baru bermunculan gitu. Nah, itu bagaimana pendapatnya? Pendapatnya untuk yang seperti itu ya gimana ya, kadang juga kan kalau melihat deadline yang sangat panjang itu kadang jadi oh masih lama nih untuk nyelesain, tapi sebisa mungkin sih tetap ya harus diselesaikan agar misalnya misal ada sesuatu yang mendadak nih, jadi kan kegiatan di luar jadi ada motivasi lah buat mengerjakan agar cepat selesai. Dan motivasi yang utama sebenarnya karena banyak teman-teman yang menunggu jawaban sih. Iya sih, ya nggak bisa dipungkirin ya. Ya, teman adalah sumber utama. Apa lagi nih? Nah, kalau misalnya Rifki sendiri itu gimana tuh tentang pendapat yang kayak tugas yang deadline-nya lama? Ya memang kalau tugas yang deadline lama itu sama seperti Azwar ya. Kadang kita tuh punya perasaan untuk masih lama, tapi nggak disangka-sangka gitu tiba-tiba ketika dekat itu malah kena tambahan tugas lain lagi gitu. Iya. Jadi nggak sempat, tiba-tiba jadi kelabakan gitu kan. Jadi memang sebaiknya selagi masih lama itu ada yang dikerjakan, nanti jadi seiring berjalannya waktu itu bisa sambil direvisi, diperbaiki, dipercantik gitu. Jadi jangan menunda seperti kata saya tadi. Boleh diulang lagi tadi? 1 hari menunda sama dengan 1 hari overthinking. Ya, benar. Dah, sepertinya cukup itu saja pembahasan kita hari ini. Terima kasih banyak untuk Azwar, terima kasih banyak untuk Rifki. Untuk Azwar sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan nggak untuk teman-teman semua yang mengalami kesusahan dalam manajemen waktu? Untuk teman-teman sih yang kesulitan untuk manajemen waktu, sering-sering aja latihan bagaimana memanage waktu, yang mana yang menjadi prioritas, yang mana yang tidak menjadi prioritas, sehingga dahulukan dulu yang menjadi prioritas, karena yang prioritas itulah yang nanti akan membawa kesuksesan. Oke, baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.